Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyu dalam program wawancara eksklusif ya. Di pagi hari ini saya berada di Desa Semoyang, tepatnya berada di pusat IKM Pemban Aji Semoyang, Kecamatan Pretum, Lombok Tengah. Sebentar lagi akan kita lihat di sini ada proses pembuatannya dari daun, batang rokok dan batok kelapa. Ada banyak hasil-hasil masyarakat di sini kemudian yang dalam waktu dekat akan dipasarkan dan akan dilaunching oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat pada bulan Februari mendatang. Sebentar lagi akan kita lihat proses pembuatannya. Ada kemudian hasil masyarakat di sini pembuatan rokok, kemudian ada juga kita bilang herbal boleh juga karena memang itu diambil dari batangnya tembakau yang kemudian diproses di sini, diolah di pusatnya di sini, kemudian menjadi sebuah minyak yang kemudian itu berguna untuk melawan ya, atau apa namanya, tanaman-tanaman di lahan pertanian bisa juga untuk itu, sama halnya manfaatnya obat lahan pertanian. Sebentar lagi akan kita lihat prosesnya, ikuti terus. Oke, di hadapan kita sekarang sudah ada koordinator asap cair ya. Iya. Dengan siapa, Bang? Saya Abdul Aziz. Abdul Aziz ya. Iya. Sebagai koordinator. Bang, boleh dijelaskan kepada kita semua apa yang sudah ada di dalam tong yang dibuat dari apa ini? Ini namanya destilator. Destilator. Dari pelat. Oke, boleh kita diangkatkan ini sebenarnya apa sih isi di dalamnya, Bang? Boleh diangkatkan kepada kita semua, ditunjukkan ya. Oke. Yang ini adalah batang tembakau. Oh, ini batang tembakau sudah dicacah. Oke. Batang tembakau yang sudah tadi itu ya? Iya, yang tadi. Oke. Ini dia. Iya. Batang tembakau yang sudah dicacah harus dimasukkan kayak gini. Harus dikasih padat ini. Supaya harus bisa padat ya? Iya, harus padat. Menghasilkan asap yang banyak nanti. Oke. Karena semakin banyak asap, makin banyak yang keluar cairan minyak di sana. Oke. Baik. Ini nggak apa-apa ya, masih basah? Nggak apa-apa, karena masih pembakaran kan. Oh iya, betul. Kalau satu tong yang gini, Bang, bisa memperoleh berapa cairan? Kalau satu tong ini mencapai 5 liter dia. Oh, 5 liter. 5 liter. Wow. Mencapai 5 liter. Ditutup seperti ini ya. Harus ditutup seperti ini. Dan dibaut. Iya. Oke. Masukkan baut. Seperti ini. Jangan dipegang, ini panas. Oh iya, di pembakaran. Oke. Iya. Baik. Jangan dipegang. Berapa lama ini prosesnya, Bang? Prosesnya sekitar 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. Pembakaran baru bisa menghasilkan asap cair yang bagus. Asap cair itu akan keluar di mana? Dari sini, Bang? Dari alat yang ada ini? Biasanya dia dari akan mana? keluar lewat sini. Oh, lewat sini ya? Soalnya asap yang dari sini, dari destilator ini. Destilator ya? Ini namanya kondensor ini. Iya. Dikondensasi lah di sini. Perubahan asap, proses. Kondensasi itu perubahan. Perubahan asap menjadi sebuah cairan. Nah, itu yang dinamakan asap cair. Oke, warna cairannya itu apa sih? Agak ke hitam-hitam ya. Hitam. Oke. Keluarnya dari sini berarti? Iya. Itu dalam posisi sudah tersaring. Dia sudah belum. Ada lagi proses. Ada lagi prosesnya. Yang di sini namanya tar, nanti ada yang keluar di sini. Tapi pas terakhir dia akan dibuang. Ada tarnya. Baik, Bang. Setelah itu apa proses? Clear dari sini berarti sudah selesai ya? Selesai. Kalau yang ini? Iya. Oke. Sebentar lagi akan kita lihat ya hasil dari uap asap yang tadi, asap cair yang tadi seperti apa? Batang tembakau isinya. Nah, nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa dan tentu manfaatnya. Kalau manfaatnya aku boleh tahu apa, Bang? Manfaatnya sangat banyak. Yang pertama bisa menjadi pestisida untuk tumbuh-tumbuhan, bisa untuk membunuh hama segala macam, ulat seperti belalang segala macam yang ada di pertumbuhan di masyarakat. Semua banyak kita tanam padi, kita bisa semprotkan di padi. Berarti tetap menggunakan air juga? Iya. Dicampur ya? Iya, dicampur. Dalam 2 mili atau 3 mili itu bisa dicampur sama 20 atau 15 liter air. Oke, luar biasa ya masyarakat Desa Semoyang ya. Terima kasih Bang Abdul Aziz ya. Sebentar lagi akan kita lihat hasil ya dari uap yang kita bahas tadi. Ikuti terus.
di hadapan kita sudah ada manajer dari IKM Bang Aji yang ada di Desa Semoyang ya. Di sini langsung kita bertemu dengan beliau. Saya dengan siapa Pak Haji? Dengan Haji Sahlan. Haji Sahlan. Baik, terima kasih Pak Haji atas waktunya. Mungkin perlu dijelaskan kepada kita semua masyarakat luas bahwa seperti apa dan apa sih penggunaannya yang di depan kita ini, ada alat yang di depan kita seperti apa? Apa sebenarnya fungsi yang ada di depan kita Pak Haji? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah alat linting yang alat linting untuk SKT. Untuk SKT dengan SKTF, dan untuk saat ini kita membuat rokok SKT aja karena SKM-nya mesinnya belum ada lah. Oke, nah, dari 3 remagan saya potong dulu. Ya. Ini beda-beda ya, fungsi dan ukurannya beda-beda. Ya, ukurannya beda-beda. Bisa dijelaskan yang dari sini? Yang ini untuk SKT, ya. Yang ini juga SKT itu apa dari tadi? SKT itu artinya sigaret kretek tangan. Oke. Ya, sigaret kretek tangan. Lebih besar berarti ukurannya. Nah, besar ukurannya ya mungkin ya sebesar ukuran Samsu. Samsu. Ya, baik. gitu. Berikutnya? Dan yang ini juga ada Samsu juga, yang ini untuk yang ini untuk SKM. Ya, kayak Surya lah. Surya, oke. Pak Haji, boleh kita dicobakan satu di antara 3 alat ini untuk dibuatkan satu. Oke. Rokok lintingan yang dimaksud. Saya akan mencoba untuk membuat rokok SKT, dan ini tembakau yang sudah saya persiapkan. Oke, boleh ditunjukkan Oke. kita. Ini tembakau ini Spirgenia yang identik dengan rasa kasturi. Oke. Berarti tembakau ini hasil petani kita di sini, ya, di Desa Semoyang. Hasil petani lokal asli. Gitu. Asli. Ya. Oke. Baik, yang ini ada lagi nih. Ya, yang ini boleh ditunjukkan ini yang ini tembakau rajang. Boleh dibuka ke tembakau rajang yang pernah kita racik. Ya, hasilnya kayak begini. Oke, ini rajang ya. Ya. Ini yang mahal itu? Bukan, ini yang mahal ini kasturi. Oh, kasturi ya. Kasturi. Yang ini tembakau rajang, ya ada yang KL, ada yang di sini bahasanya daun suli, artinya yang harganya yang murah, relatif murah lah. Sebagai bahan baku untuk kita campur dengan tembakau yang lain. Karena Pak Haji ngomong tadi ada yang murah dan mahal, saya pengen coba yang mahal tadi. Oke. Saya pengen coba. Gimana sih Pak? Iya sih. Yang boleh dibuatkan Pak Haji. Oke, langsung aja kita akan mencoba membuat dengan linting tangan ini dengan alat yang sangat sederhana. Oke, langsung aja kita buat yang sudah kita racik. Hasilnya kira-kira kayak begini. Setelah jadi Pak Haji, apakah ini kemudian tempatnya sudah disiapkan sama kita? Oh iya. Mana boleh ditunjukkan? Ini adalah brand kita. Nanti untuk setelah jadi rokok kayak begini, maka kemasannya atau brandnya kayak begini. Oke, apa namanya nih Pak Haji? Namanya Leafwin. Apa maksud dari leaf? Leaf itu kalau kita bahasakan dengan bahasa Inggris itu katanya daun. Win itu artinya pilihan. Jadi ya, daun pilihan. Ya itu. Oke, hebat ya, orang semua yang sudah menggunakan bahasa. Ya. Luar biasa. Saya akan coba Pak Haji. Saya akan coba yang bentuknya kurang seperti sampurna. Sampurna ya. Saya akan coba ini rokok yang paling mahal. Saya memang tidak perokok tapi saya coba karena dia ini rokoknya ya. Bentuknya mahal. Ya. Ya. Jadi nggak terasa di tenggorokan. Baik, ini salah satu tadi ya soal rokok lintingan ya disebutnya ini. Ya, ini SKT, rokok SKT, SKT ya. SKT ya, yang dibuat di sentra atau IKM yang ada di Desa Semoyang Jawa Timur. Ya, batok kelapa begitu juga sama. Karena apa itu bahannya juga bahannya saja yang berarti berbeda. Ya, di sini yang meracik. Ya. Kita di sini. Kita di sini. Akan kita lihat proses pembuatannya. Oke. Oke, di hadapan kita ada satu lagi nih ya, yang luar biasa, ada batok kelapa ya, yang kemudian ini juga menjadi cairan yang sama ya, dengan proses yang tadi yang sama Bang ya. Oke, kalau ini biasanya diambil dari mana Bang? Ini? Yang ini dari perkampungan? Iya, di perkampungan, di masyarakat yang ada syukuran, ada gawe kalau bahasa sasanya itu kan, di gawe itu, dan ini akan jadi sampah masyarakat juga kan. Limbah ini. Limbah. Makanya kita olah di sini untuk bisa berguna untuk masyarakat. Prosesnya dia sama, kurang lebih 1 jam seperti tadi.
Iya, untuk prosesnya kurang lebih sama. Sama ya? Iya, sama pedang tembakau. Oke. Tapi cairannya lebih banyak. Lebih banyak ini? Iya. Kalau satu tong yang seperti ini, berapa Satu ya? ton ini kalau satu hari bisa mencapai 15 sampai 20 liter. Oh, lebih banyak berarti? Lebih banyak, iya. Oke, siap. Nah, kalau yang ini sama juga, beda? Beda, kalau yang itu namanya virulisis. Virulisis. Ya. Virulisis. Ini lebih besar lagi ukurannya? Lebih besar. Penggunaannya apa ini? Kalau yang itu kita bisa pakai pembuatan saus. Saus? Iya, dari turun-turunan tembakau kita bisa buat. Dari bunga tembakau, segala macam. Oke. Dari cengkeh, daun cengkeh juga. Bisa ya? Bisa. Oke, baik, terima kasih. Sebentar lagi akan kita lihat ya hasil dari IKM yang ada di Desa Semoyang ini apa saja. Tadinya pernah kita dengar bersama dari awal ada rokok, kemudian ada asap cair ya namanya. Iya, sama briket arang. Dan briket arang. Sebentar lagi akan kita lihat langsung, termasuk kita akan mendengarkan keterangan dari kepala desa sebagai pemimpin di desa ini sehingga berhasil membuat produk yang luar biasa. Ikuti. Baik, di hadapan kita sudah hadir kepala desa Semoyang, Zulkarnain. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Saya senang sekali nih datang ke tempat IKM di Desa Semoyang ini, ternyata luar biasa nih Pak Kades. Ini mungkin yang pertama saya temukan di Lombok Tengah khususnya ya. Bisa dijelaskan kepada kita Pak Kades, awal mula seperti apa IKM ini terbentuk dan kemudian kenapa Pak Kades berani menjadi yang pertama di Lombok Tengah Pak Kades? Baik. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih pada Dinda Diki yang alhamdulillah sudah sempat mewawancarai kami sebagai owner IKM Pemban Aji Desa Semoyang, industri kecil menengah. Awal mulanya begini, Pak Dek. Jadi pada akhir tahun 2020 kami menghadap Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada saat itu kami menghadap bersama rekan-rekan kepala desa yang lain dari Pulau Lombok. Dan di sana di hadapan Pak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami menyampaikan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa pada saat itu. Dan alhamdulillah sesuai dengan kondisi kami di desa, ya, khususnya di Desa Semoyang, potensi yang paling menonjol itu adalah budidaya tembakau. Nah, tembakau ini merupakan ujung tombak hasil pertanian dan perkebunan masyarakat kami di Desa Semoyang. Nah, di sanalah kami menyampaikan potensi peluang yang tentunya harus kita kembangkan. Dan kami tawarkan pada saat itu sesuai dengan jargon beliau, yaitu konsep dan jargon industrialisasinya. Nah, jadi kami sepakat industrialisasi itu harus dibumingkan sehingga tentu dengan latar belakang masyarakat kami yang selama ini melakukan proses transaksi jual beli itu dengan proses manual yang biasa, yang klasik, ya tentunya harus terintegrasi dan relevan dengan konsep-konsep industrialisasi. Nah, sehingga pada saat itu setelah kami menyampaikan peluang, potensi, dan Semoyang sebagai branding desa tembakau, desa penghasil tembakau terbanyak malah di Pulau Lombok ini, tentu harus memiliki efek daripada produksi tembakau di Desa Semoyang. Nah, sehingga tentu kami diarahkan ke dinas terkait. Nah, pada saat itu kami diarahkan ke Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dek. Nah, setelah itu kami menyampaikan itu lagi kepada Ibu Kades, dan alhamdulillah kami diberikan peluang dan disuruh untuk menyiapkan sumber daya manusia yang pertama. Ya, sumber daya manusia itu dalam bentuk nanti akan diberikan peningkatan kapasitas. Karena pada saat itu beliau menyampaikan bahwa ada dana DBCHT yang tentunya nanti itu akan bisa dipakai, dianggarkan untuk peningkatan kapasitas maupun penyediaan sarana teknologi yang bisa menunjang nantinya setelah peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau masyarakatnya. Dinamikanya nggak ada Pak Kades ya? Atau semudah itu Bapak langsung bisa seperti ini? Dan ini sudah ada hasilnya loh Pak Kades?
Ya, tentu di dalam melaksanakan ikhtiar itu banyak sekali tantangan dan dinamikanya, Dek, terutama di bidang perizinan, di bidang apa namanya izin-izin usaha. Nah, oleh karena itu saya berinisiatif membentuk sebuah wadah khusus di dalam mengurus atau di dalam memperdayakan itu semua, baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya bahan bakunya. Nah, oleh karena itu yang pertama yang saya lakukan adalah sebuah industri embrionya usaha itu, dan saya namanya industri karena kita akan bergerak di bidang industri. Saya akan membentuk sebuah komunitas kecil yang namanya industri kecil menengah, sesuai dengan apa namanya yang digalakkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun provinsi bahkan kabupaten, bahwa dalam rangka menunjang itu semua harus ada kelompok-kelompok yang tentunya legal, formalnya, legal standingnya formal, jelas, ya tentunya itu nanti tidak bertabrakan dengan aturan-aturan yang ada. Oke, rencana apa Kades setelah sekarang kita melihat tadi dari proses hingga sekarang hasil produksinya sudah ada di depan kita ini, ke depan seperti apa Pak Kades? Baik dari uap cair ya, nggak salah tadi? Asap cair, sorry. Ini seperti apa ke depannya sebelum ke rokok? Ini seperti apa rencananya Pak Kades? Pada dasarnya begini, Dek. Karena kalau rokok ini kan sudah biasa dan sangat populer. Tetapi sesuai dengan apa namanya konsep industrialisasi itu harus ada multiplier yang lain, multiplier efek yang lain atau add value yang lain dari hasil daripada tembakau itu sendiri. Nah, jadi tembakau ini jangan sampai itu hanya dijadikan sebagai komoditas yang digunakan untuk produksi rokok saja, tetapi di sini harus ada multiplier efek yang lain. Nah, oleh karena itu tentunya dalam hal ini harus ada diversifikasi tembakau, turunan-turunan tembakau itu sendiri. Nah, turunan-turunannya itu banyak seperti asap cair, pembuatan briket, pembuatan pupuk pestisida, pembuatan apa namanya minyak wangi dan lain sebagainya. Oh, minyak wangi bisa juga? Bisa juga, deh. Oh, iya. Oke, kalau berbicara pemasaran ke depan, ini seperti apa Pak Kades? Untuk berbicara pemasaran ke depan nih, hasil ya tentu kalau pemasarannya tentu harus kita membangun kemitraan, Dek. Kemitraan dengan pihak-pihak terkait, terutama pemerintah harus hadir dalam hal ini, yaitu Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan tentu kita tidak bisa berjalan sendiri. Karena usaha ini, industri ini akan berjalan dengan baik ketika semua stakeholder yang ada itu bisa kita bekerja bersama-sama. Ya, oleh karena itu saya berharap agar pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten, ikut juga mensupport, mendukung industri kecil yang ada di desa Semoyang ini yang nantinya tentu akan bisa memberikan efek terhadap kesejahteraan petani kita, kesejahteraan masyarakat, yang tentunya ini bisa kita manfaatkan untuk menekan angka kemiskinan yang ada di desa. Nah, tentu saya berharap agar pemerintah itu terlibat di dalam membackup, membantu kita untuk pemasaran hasil produksi daripada diversifikasi tembakau ini. Yang terlibat berapa orang sih Pak kali dalam IKM ini? Berapa masyarakat? Untuk karyawan atau apa? Karyawan saya untuk sementara 15 orang. Dan itu karena untuk sementara kita memiliki 3 jenis produksi. Yang pertama produksi rokok, yang kedua produksi asap cair, dan yang ketiga produksi briket. Kalau status IKM ini nanti akan ada hubungan nggak dengan desa atau di luar itu? Tentu harus berbarengan dengan desa. Karena kebetulan kapasitas saya sebagai kepala desa, tentu mudah-mudahan ke depan ini kita akan sharing, kita akan berjalan bersama-sama, karena di desa juga ada badan usaha milik desa yang tentunya juga akan kita bekerja sama-sama di dalam memasarkan, di dalam memperdayakan baik itu sumber daya manusia maupun bahan bakunya. Terakhir Pak Kades, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Semoyang khususnya, ya, kemudian kepada petani tembakau, ya, yang sudah di depan ini sudah ada hasil. Jadi bagaimana kemudian batang tembakau itu tidak dibuang ke depannya, apa kemudian yang bisa disampaikan Pak Kades kepada masyarakat? Baik, terima kasih. Nah, tentu secara khusus kepada masyarakat kami, kaitannya dengan apa yang sudah ada di depan mata kita ini, tentu saya berharap ke depan agar para petani kita yang tidak memiliki areal, tidak memiliki lahan untuk mereka bertani, yang mereka bisa memanfaatkan
bahan atau organ-organ tembakau yang lain seperti daun pucuknya, batangnya itu bisa dimanfaatkan dan bisa, karena kami pemerintah desa tahun ini akan membentuk UKM masing-masing wilayah. Nah, UKM masing wilayah ini nanti akan kita berikan pelatihan tahun ini dan dibiayai oleh dana desa dan nantinya hasil daripada karya mereka itu akan diserahkan kepada IKM induk di desa ini, yaitu IKM Pemban Aji, dan tentunya mereka juga bisa mendapatkan kesejahteraan dari hasil karya-karya mereka di masing-masing wilayah. Oke, baik. Terima kasih Pak Kades Semoyang ya atas informasi. Semoga ke depan desa Semoyang lebih maju lagi, tentu harapan bersama, kemudian mampu menekan angka kemiskinan di sini. Terima kasih Dinda. Baik, terima kasih sekali lagi Kepala Desa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. KM Pemban Aji Semoyang, Semoyang maju dan bergerak.